Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah di kesempatan siang ba'da Jumat ini kembali kita bersua dan menyapa di channel Masjid Baitur Ridwan dalam program Kasibat, kajian singkat ba'da Jumatnya. Semoga kita mendapat berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan selawat salam selalu dicurah limpahkan untuk Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Pada kesempatan Kasibat ini, insya Allah sedikit banyak kita akan bicara makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah dulu dan kita tengok dulu, ternyata dari seluruh perintah-perintah Allah ada yang teristimewa. Kenapa saya kata dan sebut teristimewa? Seiring daripada perintah itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan ibadah puasa, Allah pakai perantara Jibril. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk tunaikan zakat, Allah pakai Jibril. Ketika Allah perintahkan hambanya berpuasa, haji, itu pun sama, pakai perantara Jibril alaihissalam. Teristimewa ketika Allah perintahkan satu amalan, satu ibadah, tak pakai perantara Jibril alaihissalam, yaitu ibadah sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat mempunyai kedudukan yang spesial. Sholat menunjukkan bahwa itu adalah kewajiban dan perintah yang teristimewa, sehingga dalam perintahnya itu tidak pakai perantara, tidak Jibril yang untuk menghantarkan perintah ibadah salat ini. Seakan Allah tuh nggak mau ada campur tangan daripada makhluknya. Allah nggak mau ada campur tangan daripada hamba-hambanya. Allah mau ibadah salat ini langsung Allah berikan kepada kekasihnya, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini istimewanya ibadah sholat. Bahkan ibadah sholat itu pun menjadi barometer daripada seluruh ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Seperti yang dikuatkan oleh Allah, oleh Rasul, maksudnya di dalam hadisnya itu ada baginda Rasul katakan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali kelak nanti ditanyakan oleh Allah dalam akhirat adalah ibadah sholatnya. Idza soluhat soluha sairu amalihi wa idza pasada sairu amalihi. Bila ibadah sholatnya baik, baik seluruh amal-amalnya, dan bila sholatnya rusak, hancur, hancur seluruh amal-amal yang lainnya. Masya Allah, inilah dia istimewa, bahkan teristimewa ibadah sholat.
Nah, lalu bagaimana dan ada apa gerangan sampai Allah perintahkan ibadah salat ini dalam kehidupan kita? Ternyata makna kandungan daripada kewajiban salat ini dalam kehidupan kita adalah bahwa salat menunjukkan identitas sebagai muslim. Dia akan dibilang Islam, bahkan dia akan disebut orang yang beriman bila dia tegakkan salatnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan di antara kami orang-orang Islam dan orang-orang kafir adalah salatnya. Mun ayat jelema teu ngalaksanakeun ibadah salat, non bedana jeung orang-orang kafir. Apa bedanya muslim dengan orang Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya kalau tidak sholat? Itulah dia makna yang pertama, identitas kemusliman seseorang terletak di dalam sholatnya. Bahkan orang Sunda hebat, orang Sunda itu nggak membutuhkan dalil Quran dan hadis, tapi mereka orang-orang Sunda pakai dalilnya adalah pakai bahasa. Islam itu terdiri daripada 5 huruf, I, S, L, A, M, dibaca Islam. Orang Sunda menyebutkan Islam itu ternyata huruf-huruf itu ternyata dijadikan nama-nama sholat. I, Isya, S, subuh, L, lohor, A, asar, M, maghrib. Jadi kalau ada orang dia tegakkan sholat 5 waktu, Islamnya sempurna. Sempurna nih orang, kata orang Sunda. Orang Sunda bilang begitu. Apa yang dibilang, apa yang disebut oleh orang-orang Sunda? Ya kan kalau seandainya Islam benar dia itu adalah orang Islam, tegakkan sholat isyanya, tegakkan sholat subuhnya, tegakkan sholat lohornya, tegakkan sholat asarnya, dan tegakkan sholat maghribnya. Kalau sekiranya ada orang sholat isya enggak, yang lainnya sholat, maka dibacanya tidak akan jadi Islam. I-nya hilang, jadi Islam. I-nya hilang. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Ada orang yang tidak sholat subuh, huruf S-nya hilang, berarti Islamnya sempurna? Oh tidak. Kenapa? Karena subuhnya dia tidak lakukan, jadi dibaca ilam. Ada juga orang yang tidak sholat lohor, berarti huruf L-nya hilang, dibaca isam. Ada orang yang tidak sholat asar, maka huruf A-nya hilang, berarti dibaca Islam. Ada orang yang tidak sholat maghrib, huruf M-nya hilang, berarti dibaca Isla. Itu dia orang Sunda berdalil dengan dalil huruf Islam adalah nama sholat itu sendiri. Masya Allah. Ayo tunjukkan identitas kemusliman Anda dengan sholat 5 waktunya. Inilah makna yang pertama di dalam ibadah sholatnya. Yang kedua, makna di dalam kehidupan sholat itu sendiri adalah menunjukkan bahwa rasa syukur keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demi Allah di antara kita, termasuk saya apalagi, kita tidak akan sanggup dan bisa menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau seandainya air lautan dijadikan tintanya, pepohonan yang ada dalam dunia dijadikan penaknya untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, tak akan ada sanggup dan bisa mampu untuk menuliskan nikmat Allah. Sekalipun didatangkan sebanyak itu lagi, tidak akan cukup itu semua menuliskan nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Seandainya kau akan menghitung jumlah nikmat karunia yang Allah berikan, niscaya tak akan pernah ada seorang pun yang sanggup dan bisa menghitungnya. Maka syukuri keberadaan nikmat tersebut dengan cara apa? Ibadah sholat kepada Gusti Allah. Itu makna. Karena hakikat hidup ini gak jauh daripada rasa syukur. Orang akan ditambah nikmatnya oleh Allah ketika
ketika dia syukur sama nikmat yang Allah berikan, ketika orang itu pun akan terangkat dan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah pun sama ada di dalam rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sejauh mana dia bersyukurnya kepada Allah, nikmat Allah akan menyertainya, dan tidak ada seorang bayi pun yang terlahir ke alam dunia kecuali Allah sertakan rezekinya. Maka sebagai tanda syukur kepada Allah adalah tegakkan salat 5 waktunya sebagai bentuk syukur yang teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan sama kita, ini kepala kita yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita banggakan. Ketika salat sekalipun ini mulia kepala, baru dicolek sama orang, kita sewot ngambek. Orang Bogor mah lamun keur basa ngambek dicolek sirahna haram jadah sia kan gitu meureun. Orang Bogor ngaranna oge. Tapi ingat, itu kepala kita dicolek, ditowel, apalagi sampai ditampar atau sampai diklepak gitu, Masya Allah, emosi kita melonjak-lonjak, marah kita. Tapi ketika kita dalam sholat, justru kepala ada yang paling bawah. Punten pantat bujur kerbasa hirup menghina dina. Bahkan ketika kita duduk yang disebutkan dengan bujur, pantat ada paling bawah. Tapi ketika sholat, pantat ada di atas. Subhanallah. Artinya apa di sini? Tidak ada yang paling besar, tidak ada yang paling istimewa, tidak ada yang paling mulia kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita menjadikan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas kita muliakan, yang pantas kita agungkan, yang pantas kita besarkan adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Salat jadi rasa syukur kita teramat dalam sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sampai Allah kasih rezekinya, Allah kasih nikmatnya, Allah kasih karunia-Nya, sementara waktu dia tidak salat, subhanallah, sombong nian kau, luar biasa, kesombongan dan kecongkakan yang nyata. Dipinta oleh Allah sujud, kau tak mau sujud. Bahkan kelak nanti di alam akhirat, Allah akan panggil di antara hamba-hambanya. Di antara hamba Allah ketika dipanggil yang kaya raya, Allah tegur, Allah tanya, hei kaya raya, kenapa kau tak sholat atau tak ibadah kepadaku? Dia kata dan dia jawab, maaf ya Allah, bukan aku tak mau sujud dan tak mau juga nyembah kepada engkau, tapi aku sibuk mengurus harta bendaku ya Allah di alam dunia. Maka Allah berkata, seberapa banyak kekayaanmu, seberapa hebat juga kekayaanmu. Tuh lihat hambaku yang bernama Sulaiman alaihissalam, ternyata dia kaya raya. Sekaya apapun Sulaiman alaihissalam, tetap dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada lagi orang yang dikata dengan miskin dan juga papa, nggak punya apa-apa, dia nggak mau ibadah kepada Allah, dia nggak mau sujud sama Allah. Di alam akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hei miskin, ke sini kau. Ketika si miskin menghampiri panggilan dan seruan Allah, dia ditanya oleh Allah, kenapa kau ketika hidup di alam dunia tak mau sujud dan juga ibadah kepada aku? Maka si miskin berkata, maaf ya Allah, bukan aku tak mau sujud kepadamu, bukan berarti aku juga tak mau ibadah kepadamu, tetapi aku sibuk mencari sesuap makan dalam kehidupan di alam dunia ini. Aku tak sempat beribadah dan sujud kepadamu. Maka Allah tanya, hei miskin, seberapa susahnya kau, seberapa miskinnya kau? Tuh lihat hambaku Isa alaihissalam, dia orang miskin, dia orang fakir. Saking fakirnya dia tak punya harta benda, bahkan dia tak punya istri sama sekali. Dia tetap ibadah kepada aku. Masya Allah. Kalau ada di antara orang juga yang sakit parah, kemudian nanti dia di alam akhirat dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dipanggil oleh Allah, hei orang yang sakit, kenapa sampai kau tinggalkan sholat kepadaku, sampai kau tinggalkan ibadah kepadaku? Si sakit berkata, maaf ya Allah, aku ketika di alam dunia bukan berarti nggak mau sujud dan ibadah kepadamu, tapi aku tertimpa musibah sakit yang berkepanjangan sampai aku tidak beribadah kepadamu. Maka Allah berkata, hei orang sakit,
seberapa parah sakitmu, seberapa besar sakitmu. Tuh lihat hambaku Ayub alaihissalam, dia jatuh sakit, bahkan sampai sakitnya tiada obatnya, tapi tetap Ayub alaihissalam dia ibadah sujud kepada aku. Demi Allah, orang Bogor akan berkata, era orang kalau ada di alam akhirat kita ditanya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-juta alasan kita kepada Allah tak bisa ibadah, tak bisa sujud, tak bisa sholat. Kita akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya yang masih tetap mau istiqomah sujud patuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadikan ibadah 5 waktu ini menjadi sarana, jembatan, mediasi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita belum bisa sholat tahajudnya, cukuplah sholat 5 waktu kita laksanakan, insya Allah. Inilah kiranya dari makna ibadah sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka beruntung di antara mereka orang yang sudah bisa tundukkan hawa nafsunya dan dia dilakukan dan laksanakan, tegakkan ibadah sholat 5 waktunya. Insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia, selamat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian singkat ba'da Jumat di Masjid Baitur Ridwannya. Kepada kaum muslimin, muslimat, ibu bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat terus ikuti kami semuanya di dalam dakwah Masjid Baitur Ridwan Kota Bogornya di YouTube channel Masjid Baitur Ridwan. Jangan lupa subscribe and like komennya. Insya Allah menjadi salah satu di antara andil kita dalam berdakwah. Insya Allah ladang pahala di antara kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.